Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala sidang kita dengan tema judul Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Roma yang pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Satu, kita harus yakinkan dan periksa apa yang kita kejar sekarang ini, apakah sudah dalam kehendak dan kebenaran. Diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita makanan dari surga, yaitu roti yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Segala sesuatu yang dari dunia seperti roti atau makanan akan mengalami kerusakan. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari surga. Ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan juga Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan itu hanya pada Tuhan Yesus saja. Ketika kita hidup dan bekerja di luar keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, belajar untuk tidak lagi terikat cinta dengan dunia dan keinginan dosa. Juga kita memiliki karakter Yesus. Diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Jika kita mencari Yesus hanya untuk memuaskan hasrat duniawi, maka kelaparan dan kehausan akan terus melanda hidup kita. Padahal dahaga hidup hanya akan terpuaskan jika kita sungguh-sungguh percaya pada Sang Roti hidup dan menempatkannya sebagai pusat hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan dengan tanpa batas, dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga menjadikannya sebagai jalan dan tujuan hidup satu-satunya. Sebagai anak Tuhan, kita mengemban tugas menyelesaikan tugas Bapa di bumi ini. Sebagai doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk